Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan channel Hendra Nindi. Jadi hari ini maaf ini saya buat videonya di mobil karena hari ini harus berangkat kerja. Walaupun hari Jumat, Minggu kita Lebaran, tapi hari ini masih on. Tapi hari ini saya terburu-buru buat video juga karena hari bahagia saya. Kenapa? Karena orang butuh 1 bulan, bahkan 10 minggu, bahkan 6 bulan untuk monetisasi pihak YouTube. Dan alhamdulillah udah rezeki, saya hanya 4 hari sudah dimonetisasi oleh pihak YouTube. Makanya nanti pengalaman-pengalaman ini saya akan berbagi kepada teman-teman kawan-kawan semua, karena hari ini saya akan berbagi 7 kesalahan-kesalahan YouTube pemula. Mungkin kita sama-sama nih, seperti saya awalnya hanya iseng-iseng ngupload video-video di YouTube, ternyata ketagihan, dan akhirnya mulai bagaimana cara mendapatkan income di YouTube dan lain-lain. Jadi stay terus, semoga bermanfaat. Udah ada yang laku harga 100 juta, udah ada orang susah gitu kan, karena BSBB maju, gunung sindur rata-rata harga rumah kan 2,5-300. Nanti yang mereka akan jawab. Di sini ada kotak-kotak, sudah ada kata kuncinya, mereka sudah sekalian ke William. Intinya semuanya kita datangin yang belum bisa hadir ke. Oke, yang pertama yang biasa dilakukan pihak YouTuber pemula yaitu re-uploader. Re-uploader ini yaitu kita menjimplak konten-konten yang viral. Kenapa? Ketika kita menjimplak konten-konten viral, mungkin kontennya bagus, di channel kita juga viral, ternyata konten ini banyak viewersnya. Jadi suatu saat kita udah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, ketika ingin monetisasi, maka ini ada hak cipta, tidak bisa diakses oleh pihak YouTube. Jadi jangan sekali-sekali re-uploader atau copy-copy video punya orang lain, karena itu akan bermasalah ketika nanti kita sudah channel besar, ternyata yang video yang re-uploader itu viewersnya banyak, akhirnya kita kebingungan sendiri. Jadi tetap kontennya yaitu video-video pribadi, apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Yang kedua, jangan biasakan ngeplog ketika ada musik. Kenapa? Karena banyak musik itu yang berhak cipta. Jadi ketika kita ngeplog nggak sengaja terdengar suara musik, itu akan di-banned oleh pihak YouTube karena itu berhak cipta, dan itu nanti akan bermasalah nantinya ketika kita mulai monetisasi. Jadi ingat, ketika ngeplog usahakan cari lagu-lagu yang di luar hak cipta. Karena pengalaman saya kemarin ada 2 video yaitu berhak cipta lagu Kangen Band, karena saya buat kontennya di mobil, nyalain tip mobil, atau akhirnya terkena monetisasi, tidak bisa karena ada hak cipta dari pihak lagu tersebut. Dan yang ketiga adalah mengumpulkan subscriber sebanyak-banyaknya. Nah, ini kalau bisa dihindari. Kenapa? Karena setiap YouTubers itu punya ciri khas, punya konten-konten yang disukai maupun tidak disukai oleh subscribers kita. Jadi kan banyak tuh situs-situs beli subscribers, bahkan grup-grup Facebook supaya di subscribe gitu kan. Ternyata ya konten-kontennya tidak menarik, akhirnya kita di subscribe. Jadi saya aja ada 1 video, bahkan 2 video, walaupun saya kemarin itu 500 subscribers, tapi viewersnya itu nyampe 115.000. Jadi kenapa? Karena disukai. Jadi yang menentukan nanti hasil iklan dan lain-lain itu bukan dari banyaknya subscribe, banyaknya viewers, banyaknya yang menonton dari channel YouTube kita. Yang keempat, membeli channel subscriber atau channel orang. Ini sangat-sangat jangan ya. Kenapa? Karena apabila kita nyari konten channel YouTube orang lain yang subscribernya sudah banyak, kita beli dengan harga sekian juta dan lain-lain, ketika kita buat upload video, maka mereka akan di-subscribe. Kenapa? Karena setiap konten itu punya ciri khas. Setiap konten itu kenapa subscribernya banyak, mungkin disukai banyak orang. Ketika kita beli channel orang, kita buat video kita sendiri, ternyata ciri khas yang mereka sukai itu berbeda dengan apa yang kita upload. Jadi jangan sekali-sekali berpikiran nyari yang sudah banyak ini deh, subscribernya banyak, mau saya beli, saya punya duit dan gini-gini, itu percuma. Jadi lakukan saja konten-konten pribadi, konten-konten sendiri, karena itu yang membuat subscriber kita akan banyak dan orang juga suka dengan konten-konten kita dan ciri khas kita sendiri.
Yang kelima, jangan sekali-sekali upload konten buruk. Kenapa? Karena kemarin ada salah satu YouTuber juga yang saya lihat pengalamannya, beliau upload konten cara memblokir WhatsApp, cara bajak WhatsApp dan lain-lain. Itu akhirnya beliau kena banned oleh pihak YouTube ketika mau monetisasi. Kenapa? Karena itu konten-konten dianggapnya buruk. Jadi konten porno, konten-konten yang prank-prank yang membahayakan dan lain-lain, usahakan jangan. Lakukan aja uploadnya video-video motivasi tentang kehidupan kita, hal-hal yang baik lah. Kenapa? Karena kasihan nantinya ketika viewersnya banyak, konten akhirnya kita kena banned oleh pihak YouTube dan tidak bisa memonetisasi Facebook. Jadi ketika disurvei oleh pihak Facebook, pihak YouTube, kita tidak lolos untuk monetisasi. Nah, yang keenam ini yang sering dilakukan oleh pihak YouTuber termasuk saya sendiri, terburu-buru buat konten. Kenapa? Karena kejar jam tayang. Akhirnya ngeditnya berantakan, apalagi saya hanya menggunakan ini handphone Vivo F5s, itu pun udah jadul banget. Kalau yang buat kamera ini baru kemarin saya alhamdulillah dapat rezeki beli handphone. Sama saya juga pakai handphone jadul, jadi terburu-buru buat konten, akhirnya pakai editornya berantakan. Kalau bisa santai saja, lakukan aja konten-konten yang terbaik, karena satu kesalahan konten buruk kita tidak disukai orang, maka akan disubscribe oleh orang lain. Nih yang ketujuh yang paling penting buat YouTuber pemula, niat. Kenapa niat? Jadi ya kita segala sesuatunya harus dengan niat, harus sungguh-sungguh, yakin, doa. Jangan yakin dengan subscriber banyak, dengan yakin dengan yang lain, tapi dengan niat yang sungguh-sungguh. Oh, bagaimana kalau kita ternyata masih kerja, kuliah dan lain-lain? Nggak masalah. Saya juga saya kerja di salah satu perusahaan properti, kontraktor dan lain-lain. Tapi karena niat saya buat konten-konten berbagi tentang properti, tentang kehidupan sosial, tentang motivasi buat kawan-kawan semua, karena niat saya tinggi, alhamdulillah saya buat konten-konten ini dan disukai banyak orang juga. Walaupun saya cuma 1000 subscriber lebih, tapi penontonnya nyampe 600-700. Kenapa? Karena mereka merasa konten saya bermanfaat. Jadi lakukan saja niat yang baik, sungguh-sungguh, tapi tetap dalam kehidupan kita kerja dan lain-lain. Tapi tetap niat diutamakan supaya kita bisa maksimal dalam membuat konten-konten terbaik. Oke, semoga bermanfaat. Dan kebetulan hari ini nanti habis Jumat saya juga ada pengumuman tentang kuis. Nah, ini salah satu saya mendapatkan subscriber dalam waktu 15 hari ya, 1000 subscriber, karena saya sering mengadakan kuis. Dan nanti saya berbagi kenapa saya hanya 4 jam sudah dapat monetisasi dari pihak Facebook. Karena ya itu kita harus banyak-banyak belajar dari konten-konten orang lain. Jangan khawatir, karena itu akan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.